apa saja yang perlu kita perhatikan? Silakan. Ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan ya kalau misalkan berinvestasi, apalagi di tahun ini kan memang banyak ketidakpastian ya, Safrina. Jadi ada faktor geopolitik yang memanas di luar negeri, lalu di dalam negeri juga ada political pesta demokrasi lah ya, ada pemilu juga gitu. Banyak orang akhirnya jadi wait and see, menahan untuk investasi. Sebenarnya nggak perlu menahan gitu ya, asal kita tahu strateginya atau caranya gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan, tapi ada juga yang harus kita hindari di tengah ketidakpastian seperti sekarang. Yang harus kita lakukan adalah, nah ini kita harus perbanyak instrumen yang moderat. Tadi seperti kata Pak Martua ya, instrumen-instrumen obligasi negara itu menjadi instrumen-instrumen yang sangat menarik di saat ini. Kenapa? Karena di satu sisi dia sangat aman karena ditanggung oleh negara, tapi secara return juga lumayan. Ya. Sampai 6,5% ya, yang terakhir ORI 25 itu juga sangat menarik sekali gitu ya. Dan ini juga bisa dilakukan long term gitu. Jadi lebih aman gitu, lebih safe gitu, dan juga lebih stabil gitu ya secara return gitu. Yang ketiga, diversifikasi produk. Jadi kalau di tengah ketidakpastian seperti ini, kita juga jangan terlalu agresif gitu ya, masuk ke instrumen-instrumen yang resikonya tinggi, sangat berbahaya sekali karena volatilitasnya juga sangat besar sekali gitu ya. Nah, tapi ada juga yang perlu kita hindari nih. Nah, ini hindari instrumen-instrumen resiko tinggi untuk sekarang ini ya. Kalaupun kita mau masuk ke saham, ya masuk ke saham yang blue chip aja gitu, yang memang sudah pasti fundamentalnya oke. Dan kalau perlu cari yang memang rajin bagi dividen, misalkan sahamnya Bank BRI gitu ya, itu oke banget gitu, dan bentar lagi kan dia bagi dividen gitu ya. Nah, jangan juga main di short term gitu, karena di tengah ketidakpastian short term ini sangat berisiko gitu ya. Kalau kita salah kalkulasi udah pasti amsyong gitu. Nah, ini bahaya sekali nih. Nah, yang terakhir, jangan fokus pada satu aset. Nah, banyak orang istilahnya jatuh cinta pada satu instrumen. Nah, ini nggak boleh. Kalau di investasi itu kita nggak boleh. Ya, let's say equity aja, bonds aja. Kalau dari tengah ketidakpastian seperti sekarang, ini kita harus diversifikasi produk. Nah, itu yang paling penting ya, strategi investasi kalau resikonya lagi meningkat seperti sekarang ini gitu ya. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami juga di sini. Nah, ini beberapa pilihan investasi anti badai ini ya. Yang pertama tadi, iya karena memang di tengah gejolak dia tetap aman gitu, dan returnnya lumayan gitu ya, kayak obligasi pemerintah gitu ya, obligasi atau ORI itu menarik. Nah, bisa juga ke reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena reksadana pendapatan tetap ini memang mayoritasnya juga portofolionya ke obligasi biasanya, dan mayoritas ke obligasi pemerintah gitu ya. Atau yang terakhir mungkin bisa ke deposito kalau mau konservatif ya. Apalagi sekarang deposito bunganya udah cukup lumayan tinggi ya. Banyak juga bank-bank yang menawarkan bunga lumayan. Nah, ini pilihan-pilihan investasi yang bisa dilakukan di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini gitu ya. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui, nah ini yang paling penting nih, rumus investasi sesuai profil resikonya. Nah, kalau Ade profil resikonya apa nih? Kalau misalkan tipe yang konservatif, ya kayaknya aku obviously nggak agresif. Nggak agresif ya. Karena emang selalu melihat long term gitu. Long term. Ya. Kira-kira nggak necessary harus returnnya tinggi banget dalam jangka waktu pendek, tapi yang penting bisa menjaga nilai dari investasinya itu dalam jangka waktu moderat dan panjang. Berarti moderat dong ya? Moderat. Nah, kalau moderat memang di saat seperti ini ya, yang penuh dengan ketidakpastian, yang paling bagus adalah 50% kita tempatkan di deposito gitu. Nah, ini gunanya tetap di deposito ya? Di deposito. Kenapa? Ini adalah gunanya untuk buffering. Biasanya kalau misalkan tiba-tiba ekonominya jeblok gitu, makin parah, dia bisa sangat jadi safety belt-nya kita gitu. Tapi kalau misalkan ekonominya membaik, itu bisa kita alokasikan sebagian portofolionya ke instrumen yang lebih agresif gitu. Nah, tapi supaya kita dapat return yang juga bagus, ya 40% bisa kita tempatkan di obligasi pemerintah. Jadi cukup 10% aja lah yang di saham blue chip gitu ya. Tapi juga ini bisa untuk memboost istilahnya. Saham blue chip itu juga ditaruhnya nggak cuman kayak beberapa hari gitu ya. Tapi kayak dalam tapi untuk long term gitu. Bulanan, jadi bahkan ini tahunan. Rumus untuk long term gitu, disesuaikan dengan karakter resiko dan juga kondisi ketidakpastian ini. Karena namanya kondisi ketidakpastian, kita nggak pernah tahu kapan dia akan berubah menjadi pasti gitu ya. Ini kan sekarang ini kayak masa persimpangan nih, apakah ekonomi nanti akan makin membaik atau makin memburuk. Nah, ini kan bergantung ke banyak hal ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada orang-orang yang tipikalnya konservatif, ya udah nggak apa-apa, tempatin aja misalkan 50% deposito. Ini sebenarnya ada typo nih kayaknya, ini sama nih antara konservatif sama moderat. Seperti apa nih Mas kira-kira? Harusnya kan di sini yang moderat itu dia 40% deposito, 50% obligasi pemerintah. Ini kebalik berarti ya? Terbalik. Nah, kalau yang konservatif tadi ini di sini harusnya 50% deposito, 40% berarti ini obligasi. Jadi 50% ORI, SBN gitu ya.
10% kalau ini di saham blue chip. 40%. Ini 40%, betul. Oke. Nah, ini Even tadi misalnya deposito itu secara inflasi tergerus nggak sih Mas? betul sih memang. Tapi kan memang sekarang ini kan ada beberapa deposito yang menawarkan imbal hasil cukup menarik sebenarnya gitu ya. Nah, tinggal kita pandai-pandai memilih banknya aja gitu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi deposito itu tidak hanya buat instrumen investasi di kala situasi seperti sekarang ini, tapi juga bisa jadi sarana dana darurat kita. Iya, Gitu, iya, Ade. iya. Jadi karena kondisi tidak pasti ini, sesuatu misalkan bisa terjadi ke arah yang lebih buruk, kalau kita ada di instrumen deposito, itu kita gampang untuk mencairkannya gitu ya. Tadi sedikit yang sudah disampaikan juga oleh Pak Martua ya, Division Health Management-nya BRI. ORI 25 ini sudah ditawarkan gitu ya, mulai hari ini sampai 22 Februari 2024. Penawarannya katanya harus buru-buru juga ya, karena katanya ada kuota ya. Iya, biasanya setiap institusi keuangan dikuotakan sama Departemen Keuangan, dapatnya misalkan berapa gitu. Kalau kitanya terlambat ya kita nggak bisa dapat gitu. Biasanya memang kalau obligasi pemerintah ini diburu sama banyak investor sih, baik yang retail yang duitnya pas-pasan sampai yang kelas kakap sekalipun. Kenapa? Karena memang ya udah dijamin returnnya gitu, 6,5% lagi kan lumayan banget. Itu di atas deposito loh, 6,5% luar biasa. tuh. Tinggal milih mau tenornya 3 tahun apa 6 tahun, tinggal taruh uang, udah dapat penghasilan setiap tahun 6,5% gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing gitu kan. Menarik ya. Tapi gimana Mas Ae langsung mau beli nggak nih Ori? Saya sih udah ngantri nih ya. Keburu ya, takut nanti keburu. Tapi sebenarnya ada juga orang yang agresif gitu ya. Kalau agresif ya oke lah, dia bisa masuk ke reksadana yang untuk bufferingnya itu reksadana tetap. Tetap obligasi pemerintah jadi acuan juga karena kondisi ketidakpastian. Nah mungkin sebagian juga bisa ke saham blue chip gitu ya. Oke, baik. Gitu. Nah ini rumusnya. Nah terakhir yang tidak kalah penting adalah di sini kalau kita lihat tips memilih perusahaan investasi ini juga penting juga nih. Yang pertama ya kita harus pilih yang legal gitu ya, terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya secara legalitas. Yang kedua, nah ini juga nggak kalah penting nih. Kadang kita pilih itu asal pilih aja, padahal manajemen itu penting juga. Jadi kita harus perhatikan track recordnya gitu. Let's say misalkan kayak BRI. Suatu bank besar gitu ya, Bank Himbara ya, pasti kan track recordnya udah bagus juga gitu, nggak mungkin kita nggak pilih gitu ya, dan dia juga secara konglomerasi juga udah sangat besar, banyak sekali lini bisnisnya gitu ya. Yang ketiga mudah, nah kalau kita udah bisa mudah, tadi kayak kan kalau bilang kayak ya, BRI lewat udah aplikasi, lewat Brimo langsung kita udah bisa langsung beli, nah itu enak banget jadi gitu ya. luar biasa ya. Daripada kita capek-capek datang ke cabang, isi formulir yang panjang itu jadi kan kayak seperti susah, udah nggak ada alasan lagi nih kita nggak beli ORI 25 gitu, nih. Betul. Mas Jadi Ae, itu baik, tips dan strateginya untuk memilih investasi yang baik ya di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini. Thank you banget Mas Ae atas penjelasan lebih dalam lagi, semakin menarik lagi nih kira-kira untuk berinvestasi tentunya mumpung lagi ada nih ya window-nya untuk ORI 25. Bisa saja pemirsa CNBC Indonesia tertarik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas.